Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Per USD Kamis tanggal 9 Maret 2023 kita mulai di market Euro USD. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, pergerakan Euro USD di time frame daily di hari kemarin membentuk candle long legs doji ya, di mana ada pergerakan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat dari pergerakan Euro USD ya di time frame daily memang kecenderungannya adalah masih bergerak turun. Tapi tentunya kita masih melihat ya konfirmasi terakhir di sini ada bearish engulfing, yang tentunya bearish engulfing ini bisa dijadikan acuan. Meskipun nantinya akan terjadi koreksi ke atas, ada area yang bisa kita tandain. Contohnya berada di area ini. Ini ada area base ya. Ini ada area base. Nanti kita cek posisi area base ini. Apakah ada potensi ketika nanti terjadi kenaikan menyentuh area base tersebut, apakah ada konfirmasi atau tidak, nanti kita lihat. Oke, secara keseluruhan saya masih melihatnya kecenderungannya ada potensi bergerak turun ya. Tapi di candle terakhir kemarin long legs doji itu sudah berhasil break di bawah low monthly sebelumnya. Artinya membentuk low baru untuk posisi saat ini. Dan kalau kita perhatikan key support masih belum tersentuh. Kemudian area order block time frame daily yang area ini ya, ini masih menjadikan acuan atau patokan. Jika mana terjadi penurunan, area ini bisa menjadikan opsi untuk melakukan posisi buy. Oke, sekarang kita coba lihat time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam, sebentar saya cek dulu. Oke, ini menjadikan area base tadi ya yang di time frame daily dari pembentukan terakhir di situ. Kemudian kita lihat dulu posisi terakhirnya ya, ini membentuk sebuah area base. Belum ada perubahan ya. Sebenarnya skenarionya menurut saya sama ya. Selama masih bergerak di area base ini ya, atau pembentukan kandang ya istilahnya, saya masih dalam area box, area kotak, area kandang tersebut, menurut saya lebih baik nunggu dulu mana dulu nanti yang akan di breakout ya. Ini membentuk sideways seperti ini. Saya tandain dulu. Ini ada level psikologi yang biasanya saya tandain di wilayah tersebut. Saya tandain dulu. Ini kisaran di 1.05747. Ini adalah level psikologi yang terdekat daripada harga running. Kemudian yang bawah adalah area ini yang berdekatan dengan area support. Jika mana area ini baik area level psikologi atas ataupun bawah, kalau terjadi break duluan maka itu yang akan kecenderungan bergerak naik. Tentunya kalau bergerak naik, saya kecenderungan mencari posisi idealnya minimal cek dulu area golden level, area 50% untuk target posisi sell dan bertepatan di area base. Tapi kalau nantinya ternyata break dulu di bawah level psikologi, jika mana mau mengejar sell, pastikan betul-betul close di bawah supportnya ya, yaitu di 1.05198. Jika mana ini berhasil di breakout impulsif bearish, maka kecenderungannya menuju key support yang menjadikan titik pemantauan atau target terdekat untuk penurunan daripada Euro USD. Oke, jadi ini kondisinya ya, skenarionya hampir sama seperti kemarin. Ya, tinggal kita tunggu dulu potensi untuk kita bisa sell ataupun kita bisa buy di area order block time frame D1. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat perkembangannya. GBP USD pergerakannya hal yang sama ya, masih membentuk pergerakan long legs doji ya. Artinya ada area di buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Adapun posisinya ini terlihat akan terjadi retest minimal di low weekly ya, setelah pasca terjadinya breakout. Memang kecenderungannya biasanya akan terjadi retest dulu. Oke, kita lihat time frame yang lebih kecil dulu ya, time frame 4 jam. Pergerakan penurunan ini setelah pasca terjadinya breakout ya, skenarionya saya masih sama. Acuannya adalah area golden level ya. Area golden level ini yang menjadikan acuan sampai dengan posisi saat ini. Karena kalau area golden level ini di breakout ya, impulsif bullish contohnya gitu, akan menuju ke area base. Dan tentunya di sini mendekati area extreme probability. Artinya dorongan seller kuat terjadi dan risknya sangat bagus untuk kita ambil posisi sell di wilayah ini ya. Tapi tentunya dua informasi ini baik di area golden level dan area extreme probability bisa entry sell, tapi setelah ada konfirmasi jelas
jelas ya, baik di time frame 15 menit atau 30 menit yang memberikan informasi akan terjadi penurunan berlanjut. Oke ya, jadi ini posisinya untuk GBP USD ya, untuk saat ini terlihat akan mengejar ke posisi area golden level. Oke, tentunya saya akan menunggu posisi ini untuk target sell setelah ada konfirmasi baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern ya. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen ini juga membentuk long legs doji ya. Oke, karena ya ini posisinya karena kemarin terakhir si Jeremy Powell tidak memberikan isyarat yang kepastian ya untuk lebih hawkish atau dovish dalam mengambil keputusan untuk tingkat suku bunga di bulan Maret ini. Karena hanya melihat dari sumber data-data yang nanti akan rilis, baik itu non-farm payroll, unemployment rate, bahkan CPI atau inflation rate ya, Amerika menunjukkan hasil yang positif atau negatif. Intinya itu aja sih. Terlihat kalau nanti data-data Amerika kecenderungannya menguat ya, maka pasti dipastikan si Jeremy Powell akan meningkatkan kenaikan suku bunga, dinaikkan menjadi 50 basis point, dan tentunya nantinya suku bunga Amerika menjadi 5,25%. Oke ya. Jadi ini time frame daily. Sekarang coba lihat di time frame 4 jam dulu. Di time frame 4 jam kemarin sempat sentuh 50% langsung naik ya. Ini Anda bisa lihat ya, kemarin sudah saya gambarkan, ini langsung dia menguat. Dan tentunya sekarang sekali lagi akan mencoba, menurut saya akan menguji wilayah area demand-nya ya, atau area base yang ada di posisi bawah atau area order block. Karena ini berpotensi area order block di area ini bisa menjadikan acuan patokan nantinya ya untuk entry buy ya, untuk entry buy, tapi pastikan betul-betul ada konfirmasi di area tersebut. Saya memiliki target di wilayah tersebut. Oke, ini time frame 4 jam ya. Sekarang coba diturunkan, apakah ada potensi yang lebih kecil ya. Nah, di sini ternyata ada ya, ada order block kemudian membentuk bullish engulfing. Ini menurut saya sangat bagus untuk dijadikan acuan ya di sini. Ya, posisinya di sini ya, di time frame 1 jam. Semoga sampai area ini ya untuk targetnya. Yang pastinya dia akan mengejar ke posisi ini. Oke, setelah itu dia akan menguat. Tapi kalau nantinya ternyata pergerakan USD Jepang yang menguat dulu, maka area yang saya targetkan berikutnya adalah ini. Karena saya melihatnya di sini juga ada area order block ya. Nah, posisi ini. Ya, minimal area ini bisa dijadikan acuan untuk sell. Jadi ada dua informasi ya, mau sell ataupun mau buy ketika market mendekati level maksud saya mendekati area supply ya di wilayah ini, dan di sini ada area order block, maka kecenderungan dia bisa naik dan akan menjadi penurunan. Jadi saya tunggu aja area ini ya untuk setup sell dan area ini untuk setup buy. Intinya seperti itu. Selama masih bergerak di wilayah ini ya, untuk trading plan intraday atau swing trade saya lebih baik menunggu, tidak terburu-buru untuk entry posisi. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk USD Jepang Yen, dan semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.